Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Baihaqi dari 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MKCHM atau yang memiliki kepanjangan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM memiliki kepanjangan yaitu Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM sendiri adalah sebuah keputusan resmi persyarikatan yang berisi tentang teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah atas kuasa Tanwir 1970 di Yogyakarta dan disesuaikan dengan keputusan Muktamar ke-41 di Surakarta. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, angka 1 dan 2 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kedua, angka 3 dan 4 mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Ketiga, angka 5 mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan makna setiap poin dari yang di atas tadi. Poin yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Selain dari Al-Quran, ada juga As-Sunnah. Jika dipandang dari sudut etimologi atau bahasa, sunnah berarti metode atau jalan. Makna lain dari sunnah secara bahasa adalah kebiasaan, syariat, contoh terdahulu, dan adat. Dalam berideologi, Muhammadiyah mengambil sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang poin yang kedua. Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa Islam itu agama Allah. Muhammadiyah yakin bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Islam sendiri menjadi pedoman hidup umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang diridhoinya. Orang-orang yang meyakininya akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, dan sebaliknya yang mengingkarinya akan tergolong orang yang merugi. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga memiliki maksud bagaimana Muhammadiyah memahami sebuah agama Islam. Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan As-Sunnah. As-Sunnah adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sumber pedoman hidup manusia hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak sesuai dari dua itu, maka kita tinggalkan. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat memiliki makna bahwa Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang yang pertama, akidah. Tegaknya akidah Islam yang murni. Akidah sendiri adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Bisa juga disebut sistem-sistem konsep keimanan atau keyakinan pokok. Yang kedua adalah
bidang akhlak. Tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak sendiri adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Yang ketiga ialah bidang ibadah. Tegaknya ibadah yang diturunkan Rasulullah SAW tanpa perubahan dari manusia. Perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, kita harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mengikuti ajaran yang sesat, karena itu dosa. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Semua yang kita lakukan di dunia itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Muamalah duniawiyah adalah segala sesuatu yang ada pada Al-Quran sebagai perintah atau aturan Allah yang berhubungan dengan dunia, namun masih mengarah kepada kebahagiaan akhirat. Sekarang saya akan menjelaskan poin yang terakhir, poin kelima. Poin kelima memiliki makna bahwa Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur diambil dari surat Saba surat ke-34 ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur merupakan keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian seluruh manusia, dengan ciri-ciri negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Muhammadiyah sangat percaya bahwa sebagai warga negara kita harus taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif Muhammadiyah, Indonesia ialah rumah yang di dalamnya Persyarikatan Muhammadiyah menempati salah satu ruangan, sehingga tidak ada alasan bagi Muhammadiyah Tidak ada alasan bagi warganya absen dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Dalam bahasa lain, Muhammadiyah merekonstruksi kehidupan kebangsaan, mengokohkan kecintaan pada NKRI, dan menempatkan Indonesia sebagai ladang berlomba-lomba dalam kebaikan. Persyarikatan Muhammadiyah bergerak pada ranah solusi masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tidak terjebak pada politik rendahan yang praktis, karena hal itu sangat tidak produktif bagi gerakan kemanusiaan yang diusung persyarikatan. Dengan hal ini, kemajuan bangsa Indonesia pada ranah ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain-lain mampu menopang kemajuan negara Indonesia. Bagi Muhammadiyah, cita-cita seperti ini hanya bisa diwujudkan dengan gerakan yang mengacu pada landasan praksis Islam berkemajuan. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.